Di dalam setiap kesempatan, kita seringkali menemukan penjelasan, motivasi, ajakan, bahkan perintah dari Nabi SAW dalam sering pertemuan beliau dengan para sahabat dan diteruskan pada umatnya kemudian untuk meningkatkan takwa. Paling singkat, karena kita masih dalam suasana Jumat malam, setiap Jumat bagian wasiat yang melekat pada rukun khutbah itu wasiat takwa. Bermasalah khutbah Jumat jika wasiat ini tidak disampaikan oleh khatib. Di antara wasiat tegas itu adalah wasiat meningkatkan takwa dan dikutiplah Al-Quran surah Ali Imran di ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita baca dengan ilmu nahwunya dan balaghahnya. Ya harfun nida linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan untuk memanggil semua objek, baik yang jaraknya dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Ada 14 huruf nida, kata Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi dalam kitabnya Minhatul Jalil fi Syarah Alfiyah Ibn Aqil. Ibnu Malik punya syarahnya dari Ibnu Aqil. Alfiyah Ibnu Malik disyarah oleh Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi dengan judul kitab namanya Minhatul Jalil. Dalam bab nida disebutkan huruf panggilan nida itu ada 14. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa dan selainnya. Tapi dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah hanya satu, ya. Karena ternyata satu ini mencakup seluruh fungsi panggilan dan memanggil objek dengan semua jarak. Dekat, menengah, jauh. Jadi ibu kalau tersesat cari maktab di Mekah, sedang haji, sedang umrah, ibu cari perhatian, keluarkan satu huruf. Ya, nengok semua tuh. Dekat, menengah, jauh. Ya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada sebagai objek, berfungsi juga sebagai takkid, menguatkan, haknya tanbih, mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup makna umum tanpa kecuali. Isim mausul yadullu ala jam'ul jama', mencakup makna luas tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya tercakup secara umum keseluruhan tanpa kecuali. Jadi kalau disatukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, tinggal dimanapun, merasa jaraknya dekat dengan Allah. Ada yang tinggal di Batu, ada yang di Balikpapan, ada yang di Tanah Suci, Tanah Abang, Tanah Kusir. Mau dia dekat, menengah, ataupun jauh, merasa jauh dimanapun, tercakup oleh huruf ini. Ayyuha, aku tegaskan, aku ingatkan, alladzina amanu, sepanjang engkau telah menyatakan beriman kepada Allah, tak peduli dimanapun kau berada, dimanapun kau tinggal, di kutub utara, kutub selatan, dimanapun, sepanjang engkau telah mengatakan dan menyatakan beriman, ittaqullah, buktikan keberimananmu kepada Allah dengan meningkatkan takwa haqqa tuqatih, dengan cara yang serius. Ada apa di ayat ini sampai kalimat takwanya itu diseriuskan oleh Allah? Kita temukan di ayat-ayat lain, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Ayat ini mengatakan dasar paling utama sehingga dipilih oleh Nabi, haqqa tuqatih, tapi dengan cara yang serius. Apa yang penting dalam takwa sehingga kita diminta takwa untuk serius? Kalau Quran mengatakan serius bertakwa, artinya ada yang tidak serius. Kalau Quran katakan sungguh-sungguh dalam bertakwa, artinya ada yang tidak sungguh-sungguh dalam bertakwa. Kita tanya balik dulu kepada Allah dalam Al-Quran dan minta penjelasan pada Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya Allah, ya Rasulullah, mengapa kami harus meningkatkan takwa? Dan mengapa harus serius, harus sungguh-sungguh?
Apa manfaat yang bisa kami dapatkan? Maka turun jawaban, disebutkan jawaban ini tepat bukan hanya hasilnya, tapi dengan caranya, dengan ukurannya, parameternya kalau dalam bahasa kita, dan nanti dampaknya dalam kehidupan kita. Kurang lebih semua penyebutan ini disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Baik kata kerja ataupun kata benda, baik fi'il ataupun ism. Jawaban dulu, Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Nanti 240 akan dibagi ke dalam 3 aspek. 3 aspek ini kita perkecil sedikit dulu secara umum. Quran surah At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan, ketika diminta meningkatkan takwa, Allah gunakan alladzina, semua tanpa kecuali. Tapi ketika dipraktekkan tawaran takwa itu, maka tawarannya menjadi personal, menggunakan man. Seakan-akan ingin mengatakan, hei, dari semua yang banyak ditawari meningkatkan takwa dengan sungguh-sungguh itu, adakah di antara kita semua ada yang mau melakukannya? Saya bertanya, ya Allah, kalau saya kerjakan, apa yang saya peroleh? Waman. Makanya para ulama memberikan juga penjelasan, ketika kita menemukan man di dalam Al-Quran, menunjuk pada amalan, maka rasakan ayat itu untuk kita secara pribadi. Wa may yattaqillaha, hei Adi, kalau engkau mau meningkatkan takwamu kepada Allah, bawa. Sehingga tawarannya menjadi personal, maknanya general. Kepada setiap kita, tapi tawarannya masih umum. Maka terjemahkan dengan siapapun. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa, Ustaz. Karena sampai saya tiba di Masjid At-Taqwa ini, saya belum temukan itu barang punya siapa. Waman, dan siapapun, yattaqillah, ingat pakai ya. 1 dari 4 huruf Anita. Ada Bu Anita di sini. Anita, gabungan Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Jika kata kerja dibuka dengan salah satu Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Yattaqi, nattaqi, attaqi, tattaqi. Pakai 1 dari 4 huruf ini, maka dia punya 3 arti. Hal, istimrar, wal istiqbal. Present, continuous, and future. Sekarang, terus dijaga sampai kapanpun, sampai kita kembali pada Allah. Wa may yattaqillaha, dan siapapun di antara kita, tak peduli apa jabatannya, apa jenis kelaminnya, besar kecilnya, tua mudanya, yattaqillah, dia konsisten meningkatkan takwa kepada Allah. Saat dengar ayat ini dia coba tingkatkan, keluar dari masjid dia coba jaga tingkatkan, besok dia tingkatkan, sampai kapanpun dia hidup dia coba tingkatkan. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi pada semua persoalan yang dia alami pada hidupnya. Perhatikan dahsyatnya takwa. Semakin meningkat takwanya, semakin cepat Allah berikan solusi. Bukan tak punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, itu tidak ada. Karena persamaan Quran mengatakan, sepanjang orang hidup, itu pasti mendapatkan masalah berupa ujian. Walanabluwannakum bisyai. Al-Baqarah ayat 155. Dan aku pastikan setiap yang hidup itu aku uji dengan persoalan hidup. Bukan ingin menjadikan hidupnya bermasalah, bukan. Tapi ujian itu diberikan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. SD kelas 6 mau masuk SMP. Mau naik SMP, apa dulu yang dilewati? Ujian. Tak mungkin naik tanpa ujian. Kenapa harus diuji? Supaya bisa dipastikan bisa mengikuti pelajaran di SMP. Artinya ilmunya naik. Demikian hidup kita juga dalam kehidupan. Diberikan oleh Allah ujian sesuai kemampuan kita. Supaya kualitas kita bertambah. Supaya kemampuan kita naik. Kalau tidak diberikan ujian, tidak naik kemampuan kita. Tidak bertambah kualitas hidup kita. Maka menariknya, semua persamaan kehidupan, setiap orang hidup pasti ada ujian. Pasti ada masalah. Tak ada orang hidup yang tak punya masalah. Ini tenang-tenang begini senyum, bawa masalah ini. Sepanjang hidup pasti punya masalah. Persamaan terbaliknya, yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Tidak ada. Selesai pengajian kita. Nah, ada orang-orang yang saat akan menghadapi masalah itu,
oleh Allah didahulukan solusinya sehingga ringan menghadapinya. Masalah rizki, sebelum berpikir wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tiba-tiba rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Bergantung takwanya, semakin meningkat takwanya, semakin meningkat takwanya, bahkan ada orang belum meminta, Allah sudah berikan. Belum minta, sudah disiapkan. Contoh di Al-Quran. Ibu kenal Siti Maryam? Ya, hanya di Malang, di Batu yang kenal Siti Maryam. Siapa sebetulnya ibu? Sayyidah Maryam, anaknya Sayyidah Hana. Sayyidah Hana istrinya Imran alaihimussalam jami'an. Maryam semakin meningkat takwanya, pamannya yang bahkan Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhannya, belum diantarkan sudah ada kebutuhannya di mihrabnya. Di mana ditemukan? Di surah Ali Imran. Di ayat berapa? Ayat 37. Lihat paling kiri sebelah bawah di pojok tuh. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Maka usaha orang tua yang menjadikan anaknya semakin meningkat takwanya, semakin dekat dengan Allah, dibalas oleh Allah. Diterima amalan orang tua itu, dirawat anak itu oleh Allah, diperhatikan dalam hidupnya. Dirawat itu diberikan semua kebutuhan-kebutuhan, diperhatikan dalam kebaikan. Setiap kali pamannya Zakaria mengantarkan kebutuhannya di mihrab, sudah ditemukan apa yang diperlukan itu. Musim anggur ada anggur biasa, bukan musim anggur ada anggur. Apa yang mau diantarkan ada, mau diantarkan ada. Karena sejak kecil diperkenalkan dengan Allah, ditingkatkan takwa kepada Allah, dikonfirmasi oleh Nabi Zakaria. Apa yang keluar di lisannya Maryam alaihissalam itu? Ya Maryamu anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Aku mau antarkan sudah ada. Perhatikan jawab Maryam. Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini sumbernya dari Allah. Belum dicari, sudah ada. Jadi semakin meningkat, semakin diberikan solusi. Di rumah tangga ada masalah. Ini kan suratnya surat At-Tolak. Puncak persoalan tertinggi di rumah tangga, perpisahan. Ada data statistik sekarang. Saya tanya penghulu dalam satu momen pernikahan kemarin di Jakarta. Ternyata dari satu pernikahan yang terjadi sekarang, perbandingannya, di saat yang sama terjadi 50 perpisahan. Jadi di Indonesia itu kalau ada satu yang menikah, di hari yang sama, di waktu yang sama, secara statistik itu ada 50 yang berpisah. Talak. Di surat At-Talak ada bab takwa di rumah tangga. Ternyata takwa pun itu menyampaikan keharmonisan dalam rumah tangga. Semakin meningkat, semakin selesai urusannya. Nabi Ya'qub alaihissalam. Quran surah 12 ayat 86. Paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Setiap menemukan masalah di rumah tangganya, melihat perilaku anaknya, apakah marah? Apakah mencela? Apakah menghardik? Yang dilakukan meningkatkan takwanya. Salat, sujud kepada Allah, dalam sujudnya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Apa yang terjadi dari peningkatan takwa ayah ini? Dampaknya ke anak. Jadi investasi orang tua yang meningkatkan usahanya dengan takwa kepada Allah, dibalas oleh Allah dengan sampainya rahmat Allah kepada anak. Ada yang masih kuliah, masih belajar. Al-Baqarah di ujung ayat 282. Ada enggak takwa hubungannya dengan ilmu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Duhai Anda yang masih ingin belajar, pengen dapat cepat ilmu, diberikan kemampuan mengingat yang luas, tipe nomor 5. Ada 4 tipe ingatan. 1, cepat ingat, lambat lupa. Bagus. 2, cepat ingat, cepat lupa. Masalah. Baru disampaikan tadi 15 menit lalu, lupa lagi. 3, cepat ingat, lambat ingat, lambat lupa. Ingatnya lambat tapi lupanya lambat. Yang 4 ini musibah. Lambat ingat, cepat lupa. Lambat ingatnya, begitu ingat lupa. Ini tipe yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya itu utang kan ya.
Ini bab ilmu, ada di bab ilmu, mau lupa susah itu. Gimana cara mendapatkan tingkat yang kelima ini? Turun ayat, wattaqullah, dan tingkatkanlah takwa Anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan pengetahuan bahkan yang belum kita ketahui. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lihat latar belakangnya. Non muslim masuk Islam, muallaf, belajar pada Nabi, berupaya meningkatkan takwa, terlihat oleh Nabi dipanggil, didoakan, buka sorbanmu, didoakan, pakai kembali, tak lupa setelah itu. Dan manhaj itu dibawa, diteruskan. Al-Imam Al-Bukhari meneruskan manhaj itu sampai mengurutkan dari 97 topik. Ada 97 tema dalam Al-Bukhari. Itu tema ketiganya Kitabul Ilmi. Tapi pembukanya Kitabul Iman. Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, kemudian ke ilmu. Ketika iman naik, takwanya naik, ilmu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin bawa kebahagiaan, kesuksesan, dagang pengen sukses, bisnis pengen sukses, sukses dan bahagia sekaligus. Karena ada yang sukses belum tentu bahagia, ada yang bahagia belum tentu sukses. Kalau sukses belum tentu bahagia, tadi saya sampaikan saat siang tadi dalam pertemuan Rakernas, itu namanya fauz. Turunannya fauzi, faizah, fauzan, faizin. Kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faizah, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Secara makna. Bahagia belum tentu sukses, namanya fariha. Sifat untuk laki-lakinya farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada yang namanya farah, farah queen, Muhammad Farhan, itu diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Nah, ibu pilih dah. Ibu pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga kan? Kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Kaya dan tenang, sukses, bahagia, itu bahasa Arabnya falah. Falahun. Kalau digenggam kesuksesan itu, kebahagiaan itu, dan tak ingin saya lepas, saya genggam. Tambahkan hamzah di ilmu sharaf pada kata dasarnya. Falaha tambah hamzah jadi aflaha. Genggam. Kuat. Aflaha. Yuflihu. Orangnya disebut muflih. Jamaknya pakai un di ujungnya. Muflihun. Kalau bekerja untuk mencapai kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan, maka ganti kata kerja. Aflaha yuflihu. Kalau Anda tuflihu. Kalau jama, Allah mengkhitab kita, meminta kita semua, jadilah orang sukses, orang bahagia. Tuflihun. Ya Allah, saya minta cara cepat supaya sukses dan bahagia. Turun ayat Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah, supaya apa? Supaya kalian sukses apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dan supaya dengan profesi itu bahagia dibawa ke dalam hidupnya. Coba saya tanya ini, Al-Quran turunnya di mana? Nah, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Itu udah lama nih. Di Mekah ya? Mekah. Pertanyaan saya, saat Quran itu turun, orang-orang Mekah itu bahagia tidak? Sukses tidak? Maju tidak? Bandingkan dengan tetangganya, Romawi, Persia. Maju tidak orang-orang pada masa itu? Tinggalnya di bawah lembah. Sampingnya bukit-bukit yang keras. Masyarakatnya disifati jahiliyah, sulit mendapatkan kebahagiaan. Yang ada seringkali konflik, bertikai, berkelahi, nantang orang, mabuk, zina, dan rata-rata profesional. Dulu, kenapa disebut jahiliyah? Saya kasih gambaran saja. Mabuk. Mabuk zaman jahiliyah, itu yang pemula, yang prematur, 5 kali dalam sehari. Yang pemula, kebayangkan yang profesional. Niki masih masuk Batu daerahnya. Saya tanya, kalau di Batu itu ada begal nggak? Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya, kan batunya banyak gitu. Jahiliyah bukan 1-2 orang, sekampung begal semua. Jadi terkenal, ada satu daerah, satu kota, orang sudah tahu itu kota begal. Cuma
lewat dagangan tuh harus lewat situ. Kalau tidak setoran, dibegal semuanya. Kampung begal, namanya Gifar. Orang yang dari kampung begal, dari Gifar, tambah al di depannya, ujungnya i, Al-Ghifari. Jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal tuh. Dulu pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Masuk Islam, mendapatkan kenikmatan, meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda bisa bayangkan, yang pemabuk jadi orang paling taat, yang pelit jadi orang paling dermawan. Tadi pimpinan kota Begal, Jundub bin Junadah, datang melihat Nabi, jatuh cinta dengan akhlaknya Nabi, berubah jadi orang baik, bawa sifat penyayang, pulang ke kampungnya, didakwahi orang sekampung, masuk Islam jadi baik. Heboh Madinah, keluar langkah, dak dikduk. Ternyata orang-orang dari Gifar yang telah berubah dari sifat preman, pensiun premannya, jadi tobat, jadi orang paling baik di masanya. Preman pensiun tuh ada sanadnya itu. Berubah, karena itu dia bangga perkenalkan daerahnya, diperkenalkan. Orang-orang yang bawa cahaya kebaikan, semakin tinggi kebaikannya, semakin dikenal tempat daerahnya, bukan orangnya. Imam Nawawi. Nama aslinya bukan Imam Nawawi. Beliau Yahya, punya bapak namanya Syaraf, tinggal di kota Nawa. Hanya saking banyaknya cahaya takwa dan ilmunya, terbawa daerahnya dikenal An-Nawawi. Tambah A depannya, Al ujungnya I. Kita punya ulama besar dari Padang, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padangi. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ada Syekh Nawawi dari Banten Al-Bantani. Ada Syekh Fatur Rahman memperkenalkan ke Mekah, ada Fatur Rahman Al-Jogjakartai. Ada Haji Nur Rahman wali kota Al-Batui. Misal ya, tadi bertemu kita. Al-I jadi baik. Dan hidupnya lebih bahagia. Yang paling dahsyat, semua profesi yang dipegang oleh mereka ketika meningkatkan takwa. Dagangnya pakai takwa, Pak. Jualannya pakai takwa, kerjanya pakai takwa, jadi pebisnis pakai takwa, di militer pakai takwa, perangnya pakai takwa, bela negaranya pakai takwa, ngajarnya pakai takwa. Anda silakan perhatikan bagaimana orang-orang itu mencapai kesuksesannya. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Sebelum masuk Islam, sebelum bertakwa, dengan setelah masuk Islam, setelah bertakwa. Silakan cek berapa banyak kekayaannya. Tidak ada satu pun pebisnis, pedagang dalam Islam, dagang dengan takwa, kecuali tidak pernah kembali modal dalam dagangnya. Selalu kembali untung. Abdurrahman bin Auf masuk Islam, hartanya dirampas. Kaya di Mekah, kaya, dirampas hartanya. Ditawarkan, kalau Anda ingin kaya lagi, silahkan tinggalkan keyakinanmu pada agamanya Muhammad, kami kembalikan hartamu, kami angkat jadi orang terpandang di Mekah ini. Kalau tidak, kami tidak akan eksekusi. Silahkan berangkat, kami rampas hartamu. Silahkan berangkat ke Yathrib dengan pakaian yang melekat di badan. Jarak kurang lebih 400 kilo jalan kaki. Saya tanya pada Anda di sini nih. Kalau diberi pilihan kepada Anda, silahkan tinggalkan Batu dan Islamnya. Silahkan pergi untuk mencapai Islam di Jakarta. Tapi kalau Anda mau tinggalkan Islam, diberikan uang kepada Anda 1 triliun. Pilih mana? Tinggalkan Islam dapat 1 triliun atau tetap berpegang teguh pada Islam tidak dapat 1 sen pun? Cepat jawab. Enggak mudah pilihannya kan? Enggak mudah. Ujiannya bukan jaga toko, tinggalkan Jumat. Jaga toko gak bisa sholat. Bukan, ujiannya tuh tinggi. Ambil hartanya, pilihannya apa? Saya berangkat. Beri pembuktian takwanya kepada Allah. Dia berangkat, beliau berangkat. Istri ditawari, ikut suami atau tinggal. Kalau Anda ikut suami, pergi, kami rampas semua harta. Berangkat dengan suami jalan kaki ke Yathrib. Tidak diberikan apapun. Kalau tinggal di Mekah, kami berikan harta suami, silakan pilih laki-laki paling tampan yang disukai, difasilitasi pernikahannya. Bu ya, anggap suami nggak ikut malam ini nih. Ibu ditanya, ibu pilih mana? Tinggal dengan suami di Batu, atau diajak sama orang ke Jakarta, dikasih 1 triliun, ditawarin lagi kemudian siapa yang paling ibu sukai difasilitasi pernikahannya. Ibu pilih tinggal atau berangkat? Nah, bingung. Istrinya Abdurrahman bin Auf sebelum itu
memutuskan untuk tinggal di Mekah, tidak ikut suami. Sampai singkatnya Abdurrahman bin Auf di Yathrib diterima oleh orang yang sepadan dengan kebutuhannya. Yang haus diterima oleh orang bawa minuman, yang lapar diterima oleh orang bawa makanan. Yang tidak punya pekerjaan disambut oleh orang yang punya aset dan pekerjaan. Sifat membantu sesuai keperluan disebut nasir. Kalau banyak disebut ansar. Kenapa kaum ini disebut dengan ansar? Karena membantu sesuai dengan sifat-sifat yang diperlukan. Maka disambutlah oleh orang paling kaya di Madinah itu, di Yathrib, karena mendengar ada orang kaya jatuh fakir karena ingin bertakwa kepada Allah. Ditawari dua hal. Akhil karim, innaka sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku yang mulia, au bima ma'na, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Nyata. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau Anda ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, sekalipun anggota keluarga aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu. Antum nih, Bapak. Anggap istri nggak ikut. Dapat tawaran. Begitu sampai kemudian di Batu ditawari. Pak, kalau mau nikah, Bapak pilih paling cantik di Batu, saya fasilitasi pernikahannya dan saya berikan setengah harta saya. Orang paling kaya nawarin itu. Saya tanya Anda, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Percuma bilang ditolak, Bu. Secara fitrah terima ya. Tapi perhatikan, Abdurrahman bin Auf meyakini investasi takwa di hadapan Allah itu lebih bernilai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka dikatakanlah, jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Terima kasih atas tawaran Anda, sekarang cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Maka dipakai ilmunya, hasil pendidikan dengan Nabi, berdagang dengan takwanya, singkatnya, ketika selesai masa dagangnya, 2 tahun jadi orang kaya, 3 tahun lebih kaya lagi. Ketika sampai di ujung kehidupan Nabi, naik status pada golongan kaya nomor 3. 1 kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Saya pernah riset saat dapat honoris causa di bidang manajemen dakwah dari UMJ itu. Jadi hanya 2 yang pernah dapat, satu Bung Karno, yang kedua kami. Karena nggak sembarangan, bukan sembarang dibeli, riset diberi. Risetnya itu harus diuji oleh 15 profesor. Salah satu yang kami tampilkan, bagaimana takwa mempengaruhi kehidupan Abdurrahman bin Auf jika asetnya dinilai dengan nilai sekarang, valuasi namanya, itu kurang lebih jumlahnya 14.000 triliun. Bisnis dagang dengan takwa. Ilmu juga begitu. Dulu orang kalau ilmunya pakai takwa itu minimal 5 bidang. Sekarang paling tinggi 2-3 bidang dikuasai. Dulu minimal 5. Nggak tanggung, bukan cuma tafsir, hadis, fikih, matematika dikuasai, fisika dikuasai, seni dikuasai, kedokteran dikuasai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bukan hanya di balaghah, di tafsir, di matematika beliau unggul. Antum buka kitab tafsirnya Al-Jawahir itu, karya Syekh Tantawi Jauhari. Lihat bab Lataif, ada masalah-masalah hitungan matematika diselesaikan oleh beliau dengan ayat-ayat Quran. Ibnu Sina, Avicenna, berapa disiplin ilmu yang dikuasai? Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan seterusnya. Berapa ilmu yang dikuasai? Pertanyaannya, bagaimana mereka memulai pendalaman ilmu itu? Dan ternyata sejak dini yang ditingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia pakai takwa. Khalid jagoan, sebelum masuk Islam jagoan. Setelah masuk Islam lebih jago lagi. Pedangnya tak terlakukan. Sampai dipelajari di luar. Di luar itu ada pelajaran khusus membahas tentang, meriset tentang kemenangan Khalid bin Walid yang tidak pernah tumbang dalam karir militernya. Itu semua takwa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Qurannya sama, nabinya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, mengapa kualitasnya bisa berbeda? Maka kita balik bertanya, takwa menjamin pengetahuan, takwa menjamin kebahagiaan, takwa menjamin kesuksesan, takwa menjamin solusi, takwa menjamin rizki. Jadi ternyata ketika kita diminta meningkatkan takwa, tiap pekan dievaluasi. Kalau dalam bahasa bebasnya khatib bertanya setiap pekan, sudah meningkat belum takwanya? Sudah meningkat belum takwanya? Tingkatkan terus ya, tingkatkan terus yang serius ya, yang sungguh-sungguh ya, jaga takwa sampai kita meninggal, minimal dalam keadaan muslim. Mengapa itu dikatakan?
Karena Allah, karena Rasulullah menginginkan kita itu bahagia hidupnya. Sukses. Nyaman. Jadi ketika diminta meningkatkan takwa, cara berpikirnya bukan diminta untuk mendapat beban, bukan. Tapi supaya bahagia. Sukses. Berhasil hidupnya. Tinggal pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan takwa dengan serius itu supaya kita berhasil meraih apa yang dijanjikan itu. Itulah inti yang harus kita bedah malam ini. Karena itu saya mohon izin berdiri, karena ini adalah titik inti pembahasan kita di malam ini. Menjadi pribadi yang bertakwa, mengetahui jalan-jalan dan amalan-amalan takwa. Nanti baru terakhir saya bedah sisi ilmiahnya bila waktunya masih memungkinkan. Masih 2 jam kan sampai jam 10 ya? Saya mohon izin berdiri ya. Yuk kita pelan-pelan. Sudah kita pahami cara berpikirnya ya? Takwa tadi sudah kita bahas. Kenapa seringkali diingatkan untuk meningkatkan takwa? Jawabannya sudah ada. Tinggal sekarang ditanya balik, bagaimana cara mendapatkan itu dengan cara meningkatkan takwa. Maka kita turunkan dari 240 penyebutan takwa dalam Al-Quran, kita masuk pada bagian yang kedua. Yang pertama tadi tentang hasilnya kalau bertakwa bagaimana. Yang kedua tentang caranya meningkatkan takwa itu seperti apa. Bagian kedua, kita mulai teman-teman, kita keluarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa di dalam Al-Quran. Kita mulai dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat ke-5. Ini kalimat takwa yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan di sini nanti setelah kita keluarkan, saya harap jadi kurikulum hidup. Nanti keluarkan satu-satu jadi panduan. Apalagi di masjid yang namanya Masjid At-Taqwa. Mesti ada panduan takwanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika kitab Al-Qur'an ini jauh dari apa yang kita gambarkan, jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita imajinasikan, karena di dalamnya terkandung pedoman berkehidupan yang tidak boleh diragukan. Jadi awas, Allah sudah kasih kunci kepada kita, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak boleh ragu. Ragu sedikit saja tidak akan mendapat fadilah dari Al-Quran. Harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Hudal lil muttaqin, maka dengan keyakinan itu isi Al-Quran akan menjadi petunjuk, pedoman, kurikulum hidup bagi orang takwa. Ini deklarasi pertama kali yang ditampilkan dalam Al-Quran yang menegaskan Al-Quran bukan hanya kitab bacaan. Membaca itu gerbangnya. Makanya dalam kita interaksi dengan Al-Quran ada 3 tingkatan. Catat baik-baik ini. Tingkat pertama membaca. Supaya kita tahu cara baca. Namanya qiraah. Apa namanya? Qiraah. Orangnya disebut qari. Kata perintahnya iqra. Iqra itu artinya perintah supaya kita bisa baca walaupun belum ada tuntutan untuk memahami yang dibaca. Yang penting bisa baca dulu. Dulu ada buku namanya Iqra kan? Iqra. Itu muridnya belajar dari seorang guru di Semarang. Syekh Dahlan. Qiraati namanya. Ya ada qiraati, ada Iqra. Sama-sama dari qira'a. Qira'a yaqra'u. Ya. Qira'atan, qiraati bacaan dasarku. Iqra, bacalah bacaan dasar ini. Karena itu semua pelajaran dalam Iqra, dalam qiraati tidak menuntut paham makna. Cuma mengajarkan kita cara baca. A, fatah A kan? Fa, fatah fa, lam, doma, lu, apa, lu. Ya? Sama dengan SD bahasa Indonesia kan? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Saya tanya pada jenengan, pernah nggak jenengan tahu, itu Budi itu siapa? Kan yang diarahkan kita bisa baca ya, itulah qiraah. Nanti setelah paham qiraah, naik yang kedua, namanya tilawah. Tala yatlu tilawatan. Tilawah itu baca, pahami yang dibaca, lalu amalkan yang telah dipahami itu. Karena itu perintah sholat datang setelah bisa tilawah. Qiraah sudah dapat bisa, lalu muncul perintah sholat. Perintah sholat itu pakai tilawah, bukan hanya qiraah. Al-Ankabut ayat 45. Insya Allah antum hafal tengahnya, cuma lupa awalnya. Ya, innas sholata tanha, itu tengahnya, apa awalnya? Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi perintah salat itu pakai tilawah, bukan qiraah. Apa itu tilawah? Utlu,
Baca dulu Adi Hidayat, baca ma uhiya ilaika minal kitab. Ketentuan salat yang ditunjukkan, diajarkan, diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi, diajarkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Pelajari dulu, pahami sampai paham. Kenapa kakinya seperti ini? Kenapa takbirnya mengangkat begini? Kenapa diucapkan Allahu Akbar? Kita mengangkat, bertakbir sampai salam, tak paham pun sah salat. Dapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi makna salat, fadilah salat, barokahnya salat, tanha anil fahsya wal munkar sulit dapat. Karena itu bisa dikeluarkan kalau kita paham isinya. Kenapa kaki begini misalnya? Tangan diangkat seperti ini. Tilawah, pelajari. Tangan diangkat sejajar dengan bahu begini. Ada di hadis Muslim, hadis 397 misalnya. Ya, dari Khalid bin Rafi Az-Zuraiki kasusnya yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Ya, Anda kemudian angkat tangannya sejajar dengan bahu, kemudian di Abu Daud ucapkan Allahu Akbar sambil diucapkan. Apa di antara maknanya? Turun kitab. Ya, Nadharat fi ma'ani shalah, asrarus shalah dijelaskan. Di antara makna mengangkat ini, buang urusan dunia ke belakang. Lemparkan dunia, jangan dibawa, hanya Allah yang agung. Jadi jangan bawa urusan dunia dalam sholat. Kenapa tidak banyak orang khusyuk dalam sholat? Karena ketika takbir dunia masih ikut. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar. Tapi di pikirannya, kreditku Akbar. Pulsahu Akbar. WA-hu Akbar. Ya, tunggu proyek. Begitu takbir Allahu Akbar, bunyi handphone. Tang ting tung ting tang ting tung, batal sholat. Sebentar ya, sholat dulu. Tilawah. Nanti setelah tilawah, ada tahfidz. Yang dipahami, keluarkan sesuai profesi. Anda yang pedagang di sini, pebisnis, keluarkan ayat-ayat dagang di Quran. Tidak harus semuanya. Apa keperluan kita yang pokok? Keluarkan ayatnya, buat kurikulum, hafalkan ayatnya, bawa maknanya, terapkan di profesi kita. Begitu caranya. Itulah hudan. Yang da'i, yang mubali, keluarkan ayat-ayat dakwah di Quran. Jadikan kurikulum. Bagaimana berdakwah yang Qurani. Tabligh yang nabawi, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Kenapa dulu 2 huruf orang sudah masuk Islam? Umar itu kan cuma dengar Toha, bergetar hatinya kuat, masuk Islam. Sekarang sudah Baqarahan, Ali Imranan, Yasinan, belum juga taubat. Apa yang salah dengan bacaannya? Dulu baca Bismillah, Al-Fatihah, sekali baca, orang kena sengat kalajengking Arab. Tersengat. Diruqyah dibacakan, dengan takwa yang tinggi, sembuh itu. Sekarang sudah dibaca sampai khatam Quran, belum sembuh-sembuh. Apa yang salah? Jadi itulah hudan. Nah, hudan ini akan efektif bagi orang yang takwa saja. Hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita ingin sukses, membawa semangat kurikulum Quran di bidang bisnis, di bidang ilmu, jadi dosen, jadi ustadz, jadi guru, dibawa di pertanian, keluarkan ayatnya misalnya. Kalaupun ayat dikeluarkan tapi tidak menggunakan spirit takwa, tidak sukses juga. Maka jangan salahkan, saya sudah berusaha bisnis menggunakan skema syariah, tapi kenapa nggak sukses-sukses? Boleh jadi syariahnya pakai nama, tapi takwanya tidak muncul dalam nama syariah itu. Karena sekarang banyak yang pakai syariah. Bank, koperasi syariah. Dulu teman-teman bercanda itu bikin pingpong syariah. Kalau servis pakai bismillah, ya nyemes masuk alhamdulillah, kena cemes astagfirullah. Nah, hudan lil muttaqin, Quran itu akan efektif jadi pedoman hidup bagi orang takwa. Jadi cara baca orang takwa pada Quran beda, Pak. Kalau qiraah dia baca pakai takwanya, meresap pada jiwanya, ada getaran. Disebut nama Allah aja bergetar. Apalagi kalau baca Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim. Siapa di antara kita yang baca Quran selalu menggunakan takwa? Atau sekedar baca? Beda rasanya, lain, sentuhan kejiwanya beda. Ulama mengatakan minimal orang baca Quran pakai takwa itu dia dapatkan 2 hal. 1, ketenangan pada jiwanya. Makanya kalau punya masalah, salah satu terapinya ambil wudhu, buka mushaf. Dahsyatnya kadang baru kita buka, kita temukan ayat sesuai kebutuhan kita. Dahsyatnya Quran begitu. Baca. Begitu dibaca, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Ada syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ada petunjuk tuh.
Kayak kalau ibu punya masalah, Bu, buka Quran, bukan Instagram. Facebook. Bikin status. Nggak nyangka ya. Nah, itu nyangka tuh. Orang yang nulis nggak nyangka berarti sedang nyangka. Tenang. Yang kedua apa? Ahli Quran itu sepakat ulama menghasilkan kelembutan. Ahli Quran itu lebih lembut. Ahli hadis lebih berhujjah. Ahli fiqih lebih logis. Ahli Quran, ahli fikih, ahli hadis ketemu tiga-tiganya. Mantap istinbatnya. Dia lembut, dalilnya kuat, dan logikanya jalan. Kayak pesantren-pesantren itu kalau mengajarkan benar kurikulumnya, keluarannya luar biasa. Karena berhujjah dia kuat, kelembutannya muncul, dan rasionalitasnya jalan. Nah ini hanya bisa didapatkan dengan jiwa takwa. Nah sekarang bagaimana menghadirkan takwa, menguatkan pada jiwa itu? Maka diberikan oleh Al-Quran turunan ayat dengan 4-5 rumus utama. Yuk kita keluarkan amalan ini, kita khususkan pada ayat ini saja karena waktu ini kita terbatas malam ini. 1, ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-muttaqun, hudal lil muttaqin. Al-muttaqun, untuk menjadi orang takwa itu jalan pertamanya, perhatikan baik-baik. 1, alladzina yu'minun. Yu'minun. Alladzina sudah saya bahas tadi. Artinya apa? Allah enggak pilih-pilih. Kiai aja yang takwa, habib aja yang takwa, ustaz aja yang takwa. Tidak. Allah berikan tawaran pada semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada hamba yang tidak bertakwa, yang salah bukan Allah, hambanya yang enggak ngambil. Saya sering istilahkan, hidayah itu Allah tebarkan, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Kayak sinyal handphone, Anda teleponan di dalam, sinyal enggak kuat, Anda keluar kan cari sinyal. Sama, takwa itu juga ada sinyalnya. Kalau Anda merasa kurang, cari sinyalnya. Cari di majelis ilmu, cari di masjid, cari di tempat orang-orang menghafal Quran, cari di tempat orang-orang yang senang ibadah, supaya naik sinyalnya. Nah cara pertama mengaktifkan takwa itu, alladzina Allah tawarkan pada semua tanpa kecuali, yu'minun. Yu'minun kata kerja atau kata benda? Fi'il kata kerja, beda dengan isim. Isim itu kalau ada alif lam di antara tandanya isim. Contoh, surah ke-23, surah apa namanya? Al-Mu'minun, betul. Kalian gak ada hadiah cepet tuh. Lihat Al-Mu'minun, ayat pertamanya qad aflahal, ada alif lam ujungnya un, itu kata benda namanya. Isim. Kenapa saya sebut ini dulu? Kalau kata benda, artinya sifatnya sudah melekat pada benda. Sudah jadi kebiasaan. Ya, dan tidak berubah. Ayam itu benda atau kerja? Kata benda, benda kan? Ayam ya, ya kalau jalan kerja, ya kan? Makan kerja, ayam benda kan? Sampai kiamat pun tetap ayam jadi ayam, nggak akan pernah berubah jadi kucing. Kata kerja itu menunjukkan usaha kita untuk meningkatkan sifat itu supaya sifat melekat kuat pada diri kita. Apa sifat utama yang harus melekat itu? Iman. Iman itu kalau ingin dapat, ya harus kerja, harus usaha. Iman Allah anugerahkan pada diri kita, ada potensi dalam diri kita, ditanamkan iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir Allah berikan fitrah. Di antara fitrah ini ada iman. Tahu dari mana? Quran surah 30. Ayat berapa? Ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu, upayakan dirimu pada din yang lurus, yang benar. Apa itu din? Ditafsir di Quran surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Dasar Islam itu pakai iman. Jadi ketika iman itu ditanamkan pada jiwa itu fitrah. Fitratullah, fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita. Tugas kita bekerja mengeluarkan cahaya iman ini. Supaya iman dari sini naik ke mata. Maka memandang menggunakan iman. Dari mata turun ke lisan dulu, jangan langsung hati aja. Dari mata turun ke lisan, bicaranya pakai iman. Mendengarnya pakai iman. Melangkahnya pakai iman. Kalau Anda riset ayat-ayat tentang tubuh kita dalam Al-Quran, itu rata-rata menggunakan iman. Mata, Quran surah 24, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
Katakan pada pria-pria yang merasa beriman, gunakan imannya untuk memandang. Iman naik ke mata, maka iman membimbing mata ini yang harus dilihat, kata imannya. Tak baik menurut iman, palingkan. Memalingkan dari objek yang tak baik menurut iman, itu disebut ghaddul basar namanya, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan sekedar berpaling, memalingkan dari objek pandangan yang menurut imannya nggak baik dipandang. Dan itu nggak relatif lagi. Kalau budaya bisa relatif. Yang menurut kita di sini dipandang tak elok, di Amerika jadi biasa. Tapi menurut iman, ada standar, ada ukuran. Ini nggak bagus, palingkan. Ketika imannya aktif, naik ke mata, dilihat, nggak boleh pandang, berpaling. Turun ke lisan, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, la yasra qaumin qaum, la yaqtab ba'dukum ba'da. Turun kalimat Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dihisab di hari kiamat, maka iman harus naik ke mulutnya. Kalau iman sudah masuk ke lisan, apa yang keluarnya? Semua kosakatanya baik. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada hinaan, tidak ada ghibah. Semua keluar yang baik. Tak mampu, dia diam. Anda pernah dengar kisah Al-Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau hidup di masa saat ayahandanya dinistakan. Dijatuhkan karena fitnah kubra. Lewat dengan anaknya. Dicelak habis tuh. Celak habis. Beliau diam. Dalam riwayat demikian. Anaknya bertanya kepada ayahnya setelah orangnya pergi. Ya abi lima lam tarud. Ayah kenapa anda nggak jawab, nggak diklarifikasi itu, celaan itu? Apa jawabannya? Ya bunayya ana la adri kaifa arud. Nah anakku sayang, bapak nggak tahu cara balasnya gimana. Saking bersihnya hatinya untuk mencari kosakata untuk hanya sekedar mengatakan, ayahku tidak seperti yang kau duga. Itu nggak ketemu kata-kata itu. Saking baiknya. Jadi kalau semua ini pakai iman, kita berusaha mengaktifkan iman, keluarkan iman, sehingga tangan bergerak dengan iman, kaki melangkah pakai iman, mata memandang pakai iman, itu aktif, minimal pasti jadi orang baik. Lewat, lihat YouTube, pengennya lihat ceramah, tiba-tiba keluar iklan nggak pantas kan? Misal, itu bukan karena salah channelnya, mungkin karena Anda pernah buka sesuatu yang salah. Ada algoritma ikut di situ, algoritma YouTube. Tapi karena imannya sudah hadir, maka langsung kemudian wajahnya bisa berpaling. Lisannya istighfar, astagfirullah. Tapi kalau imannya masih setengah, lisannya istighfar, matanya tak berpaling, astagfirullah. Masih usaha. Nah, yu'minun itu terus berusaha. Setelah kita punya iman dikasih oleh Allah, kita pengen berlatih, tapi berlatihnya enggak sekarang berlatih, besok berhenti. Besok berlatih, lusa berhenti, tidak. Sekarang berlatih, besok berlatih, terus berlatih, konsisten melatih iman, itu yu'minun namanya. Artinya Allah memberikan jalan, kalau ingin jadi orang takwa, yang pertama harus komitmen untuk konsisten melatih iman, supaya muncul dalam perilaku kita. Satu. Ini ya, poinnya. Sekarang pertanyaannya gini, lanjut. Gimana caranya melatih iman ini? Supaya tidak menurun. Seperti ilmu, al-ilmu nurun, ilmunya nurun. Berkurang, ya, jadi cahaya lagi. Supaya enggak redup. Apalagi kata Nabi akan ditemukan satu masa paginya beriman, sorenya kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Akan ditemukan orang saking fitnahnya merajalela, banyak menyebar, itu ada orang yang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Saking cepatnya pergolakan hidup pada masa itu. Gimana caranya? Beramal soleh. Turunkan amal soleh itu apa yang jadi prioritas? Betul, beramal soleh. Karena itu kita temukan setiap ada kata iman itu disebutkan 811 kali dalam Al-Quran. Semua turunannya, amanu, yu'minuna, mu'minun, itu ada 811 kali kurang lebih disebutkan. Setiap ada kata iman, sandingannya amal soleh. Baik namanya amal soleh, ataupun langsung rincian amalnya. Surah paling favorit dalam Al-Quran, selain Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Asr kan? Wal 'asr, innal insana lafi illal ladzina wa. Nah, sekarang kita keluarkan dari banyaknya amal soleh itu apa saja latihan cepat untuk meningkatkan takwa sekaligus melatih iman. Teruskan ayatnya.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nih, dua. Dan dia berupaya menunaikan sholat dengan baik dan benar. Makanya menegakkan, tegak itu supaya sempurna, benar dan baik. Lihat tulisannya ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Mohon maaf, ibu kelihatan bu? Luar biasa iman ibu, belum saya tulis sudah kelihatan. Iman ibu top deh. Tidak sia-sia saya jelaskan tentang iman. Sudah terjadi akselerasi di belakang. Belum saya tulis sudah kelihatan. Luar biasa. Assalamualaikum. Lihat sini ya. Salat itu ada begini. 1 alif lam shad lam alif ta marbutah. 2 ada begini. Alif lam shad lam waw alif ta maftuhah begini. 3 ada alif lam shad lam waw fathah tegak ta marbutah begini. Cepat. Kalau nomor 1 itu artinya satu, sekali, tunggal. Kadang berarti doa. Jelas? Baik. Kalau nomor 2 yang alif lam shad lam waw alif ta maftuhah itu artinya jama' tapi terbatas. Jama' banyak tapi dibatasi. Contoh, salat 5 waktu di dalam Al-Quran itu ditampilkan dengan kata sholawat. Bentuk nomor 2, Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas sholawat. Jagalah oleh kalian, saling menjaga. Artikan saling jagalah. Jadi kalau di rumah ayah ingat, ibu masih tidur, bangunkan ibu. Orang tua sudah bangun, anak belum bangun, bangunkan anak. Karena katanya hafidhu, bukan jagalah, saling menjagalah. Saling menjaga. Jelas? Anas sholawat terhadap waktu penunaian sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5 kan? Ya, koneksi. Nomor terhubung dengan Allah 24434. Klik nomornya 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 5 waktu. Jama' tapi terbatas. Gak boleh lebih untuk yang fardu, gak boleh kurang. Tapi Ustadz, saya ini seorang pendosa. Saya ingin bertobat, gak apa-apa besok subuh 3 rakaat. Gak bisa. Tidak boleh terlampau soleh. Tetap 2. Dan tetap 17 rakaat. Ya? Ibu baca Fatihah ibu sehari berapa? 13 atau 14? 13. 13. Berarti ibu gak sholat isya tuh. Karena minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah. Dalam sehari. Nah itu jama' tapi terbatas namanya sholawat. Tapi kalau jama' bentuknya banyak, tak berbilang, melampaui fardunya. Tambah sunnahnya. Yang rawatibnya, yang mutlaknya, ditambahkan, menambah yang fardu, maka berubah bentuknya menjadi bentuk yang seperti ini. Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak di atasnya, ta marbutah. Coba Anda lihat Al-Baqarah di ayat kedua, ayat ketiga itu, di ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalimat salatnya bentuk 1, 2 atau 3? Jawab aja, kan sekarang udah gak ada pemilu ya Pak. Ya kan? 1, 2 apa 3? 3. Coba lihat. Salat bentuk yang ketiga. Alif, lam, shad. Lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Betapa detilnya Al-Quran. Kalau ingin jadi orang takwa, ingin dimudahkan hidup, ingin dapat solusi, ingin berkah, lancar, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dijaga, hebat di dunia, mulia di akhirat, maka tambah salatnya. Bukan hanya biasa. Karena jangankan yang pengen takwa, yang biasa-biasa pun salatnya 5 waktu juga. Muslim yang biasa, saya takwanya setengah aja Ustaz, biasa aja yang penting sholat. 5 waktu juga. Anda pengen naik jadi pribadi takwa, pengen mudah hidup, 5 waktu juga. Apa bedanya dengan yang pertama? Karena itu kualitas iman tingkatkan dulu kalau pengen dapat anugerah. Caranya bagaimana? Tambahkan latihan sholatnya, baik kuantitas menggunakan lafaz atau kualitas menggunakan alif lam. Jadi mulai hari ini, malam ini, coba keluarkan semua menu sholat yang pernah disampaikan oleh Nabi. Nanti sesuai kemampuan kita berlatih. Sepekan ini tidak harus langsung semua. Satu-satu kita keluarkan. Contoh. Yang fardu tadi ada 5 kan? Latihan.
Supaya tidak terlampau capek, waktunya tidak terlalu jauh, cari sholat-sholat di luar fardu yang waktunya dekat dengan sholat fardu. Waktunya nempel, baik sebelum ataupun setelahnya. Terukur, dapat tambahan bonus, menyempurnakan yang fardu. Tertib, terukur rapi, berurutan, tertib. Dapat tambahan ratib, jamaknya rawatib. Ada sholat-sholat yang nempel dengan sholat fardu. Supaya nggak terlalu jauh, semangatnya masih ada. Kalau ingin meningkatkan takwa, keluarkan menu. Yang pertama sholat rawatib misalnya. Ada berapa? Nah, misal hadis standar, ada yang 12 rakaat. Ibnu Umar kemudian merinci ada 10 rakaat bila yang 2 di sini tidak mampu dilakukan. 12. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan. Siapapun yang mampu menunaikan 12 rakaat salat. Fi yaumin wa lailatin, siang malam yang mengiringi salat fardunya, 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2, 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Wa rak'ataini qoblal subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten menjaga 12 rakaat itu tambahan fardunya, mengiringi fardunya konsisten selama hidupnya sampai dia wafat, Allah akan balas dengan membangunkan satu rumah untuknya di tepian surga. Semua sahabat yang pernah mendengar hadis ini mengatakan, aku akan jaga amalan ini sampai aku wafat. Semua sahabat. Istri Nabi mendengar hadis ini, saya akan konsisten jaga itu. 12. Latihan. Anda bayangkan, istri Nabi, ada yang sahabat Nabi, tetangga Nabi, kerabat Nabi, dekat dengan Nabi, takwanya tinggi. Mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, motivasi meningkatkan iman, sholat sunnah, 12 rakaat, walaupun takwa mereka tinggi, tetap mereka kejar. Ada orang bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, jauh dari Nabi, cita-cita pengen surga Firdaus, bisnis pengen lancar, siksa kubur pengen gak ada, kemudian meninggal pengen husnul khatimah. Jangankan yang sunnah, yang fardu pun masih gelisah. Apa yang mau kita upayakan? Keluarkan menunya dulu. Ya, keluarkan menunya. Minimal kita konsisten. Nanti kita belajar lagi dalam pertemuan yang lain, konsisten itu nanti ada 10 tahapan lagi. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten tuh. Kalau sholatnya dikerjakan sebelum yang fardu, qabla al-fardu, qabla sholatis subhi, qabla, sholatnya dibuang tambah ya dengan nisbah dan tak di ujungnya menjadi qabliyah. Maka kita temukan qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Ustadz, saya ini kerja di kantor, waktunya singkat kalau zuhur, nggak sempat 4, gimana solusinya? An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah ridhoi beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, hafidhu 10 rakaat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 itu salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Beliau meringkas 4 jadi 2, rak'ataini qabla dhuhri. Jadi kalau waktunya padat, waktu-waktu sedang di kantor, nggak dapat 4, cuma dapat 2 nggak ada masalah. Kerjakan 2, nilainya sama dengan yang 4. Sudah rutin, sudah konsisten, sudah enak, tambah dengan yang mutlak. Ada yang nempel dengan waktu-waktu sholat. Asar, tadi kan nggak disebutkan, nggak ditemukan qabliyah rawatib, nggak ada ba'diyah rawatib. Tapi qabliyah, tidak semua qabliyah itu rawatib, ada yang mutlak. Sebelum asar ada nggak sholat sunnah? Ada, ditemukan di mana hadisnya? Ibnu Umar lagi, gimana bunyinya? Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada seorang hamba yang mau menunaikan sholat 4 rakaat sebelum asar. Qabliyah isya mau pakai? Boleh. Apa dalilnya? Ma baina adzanaini rak'atain. Di antara 2 adzan dan iqamah masih boleh salat 2 rakaat. Ada yang jaraknya agak jauh dari yang fardu. Siang. Dari subuh ke zuhur jauh jaraknya. Antara subuh ke zuhur ada yang sunnah. Apa itu? Duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Ada pertengahan duha, ada akhir duha. Awal duha kurang lebih kalau dikonversi 1 jam 10 menit setelah subuh. Ini subuh jam berapa? 4?
434. Kemudian 435. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara jemaah. Ini menunjukkan dari daerah yang berbeda-beda, ya. Ambil 435 misalnya kan? Ambil. Baik, kita turunkan waktunya. Siapkan oleh kita. Ambil jaraknya 1 jam, kurang lebih 10 menit dari situ, hitung. Ya, naik, tempat naiknya matahari disebut masyrik, haram salat. Lewat bayangan sudah 1 tombak ukurannya, kurang lebih 1 jam 10 menit, masuk syuruk. Nah, itulah awal duha. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat berjamaah subuh, thumma yaqudu yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk gak langsung pulang, zikir dulu sama Allah. Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang ta'lim, ada yang macam-macam. Ya, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal duha. Saat matahari mulai meningkatkan ketinggiannya terus melewati batas terbitnya, maka bayangan naik kemudian 1 tombak. Naiknya isyraq, posisi turunnya isyraq disebut syuruk, awal duha disebut syuruk. Fakana alaihi ka ajri umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai umrah. Sempurna kata Nabi. Tapi bukan umrah senilai umrah. Mau kemana mah? Mau umrah dulu. Salat di at-taqwa. Tunggu subuh. Bukan, umrahnya belum dilakukan tapi dapat pahala senilai apa? Umrah. Tapi umrah lebih utama karena salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya, ada nilai kebaikan yang berlipat di dalamnya. Balik ke sini, keluarkan menu salat. Malam, nemu lagi salat. Ayo, semakin kita naikkan takwa, nanti fadilahnya makin naik. Semakin naik takwanya, semakin naik imannya, semakin banyak salatnya, cahaya iman makin kuat. Semakin kuat cahaya imannya, semakin tinggi koneksinya dengan Allah, semakin cepat anugerahnya. Makanya setiap ada amalan di luar salat fardu, itu memunculkan keistimewaan yang beda dengan salat-salat lainnya. Duha, tadi awal duha ada pahala sendiri. Pertengahan duha, pahala sendiri. Pengganti zikir seluruh tubuh, pembebas dari musibah umum. Harusnya ada musibah umum yang dialami semua umum. Lewat macet, kena macet. Tapi yang ini tiba-tiba, Pak jangan ke situ Pak, jalan sini saja, sana macet. Ada permudah rizki, rakaatnya beda-beda. Syuruk 2 rakaat, tengah duha bisa 4 rakaat, ujung sampai akhir bisa 8 rakaat. Ketemu malam, temu amalan malam. Malam namanya lail. Jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala. Ibu leli, ibu malam-malam. Kita pengen sholat malam, bangun, qiyam namanya. Malam lail, qiyamul lail. Turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil Qur'ana. Masya Allah. Duhai orang yang sedang berselimut. Kalau Al-Mudaththir artinya apa? Berselimut juga. Apa bedanya Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil? Kalau mudaththir ditar, itu biasanya selimut digunakan untuk berlindung karena kegelisahan atau kekhawatiran. Kalau muzammil, orang yang berselimut memperlakukan selimut seperti teman yang menaungi dengan kenyamanan, enak. Paham ya? Kitab Badul Wahyi Al-Bukhari, hadis nomor 2 sampai 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, malaikat belum nampakkan wujud aslinya, masih nyamar. Belum turun wahyu, Nabi turun keluar siang-siang, kosong, pemandangan gak ada apa-apa. Di tengah-tengah saat akan turun, tiba-tiba ada suara. Muhammad. Tengok kanan, kosong, kiri, kosong, depan, kosong, belakang, kosong. Nengok ke atas, dalam hadisnya, aku melihat sosok seakan duduk antara langit dan bumi, sosok besar, melihat begini. Sudah ariflah, keluar sini. Malam-malam, kita selesai jam 10 nih, itikaf sampai jam 1. Begitu keluar dipanggil, Sarif. Sorry, nengok kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, baju putih, badan besar, rambut panjang. Mas Ari, responnya gimana tuh? Apa sih? Lihat hadisnya, faru'ibtu minhu, maka jiwa kemanusiaanku muncul, bulu kudukku naik, aku percepat jalanku pulang. Karena belum pernah lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya pada masa itu, baru pertama kali. Begitu sampai ke rumah, dibukakan pintu, melihat wajah Sayyidah Khadijah, hilang setengah gelisahnya. Ibu tuh gimana caranya di Sayyidah Khadijah? Suami ibu pulang dari kantor ada masalah, lihat wajah ibu begitu dibuka, tambah masalah. Setengah masalah. Nanti ibu belajar ya bu, lain kali nanti ada waktu belajar kenapa istri Nabi diizinkan lebih daripada 4.
Dalam riwayat menyebutkan 11. Kenapa? Saya riset, saya pelajari, salah satu hikmahnya ternyata, bukan bab poligaminya, bukan. Salah satu hikmahnya, ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Ada yang tenang, ada yang senang masak seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ada yang senang fashion seperti Sayyidah Zainab. Ada yang senang ilmu, gesit seperti Sayyidah Aisyah. Anda pulang dari sini temukan istri Anda mirip siapa? Setelah ditemukan cari babnya. Sayyidah Saudah nih suka masak kue nih. Gimana supaya romantis tuh? Karena Nabi itu kalau menemukan Sayyidah Saudah masak adonan pun usia kan udah sepuh di atas 60 tahun. Itu masih bisa ngambil bagian adonan diketupkan di kening begini masih bilang sayang. Tuh. Beda bab nanti ya kapan-kapan pulang kita bahas. Melihat Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya dan mengatakan zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Masuk kamar diselimuti, dibisikkan di telinganya. Kalau bahasa kita, oh kamakala zaujil karim, sayang, engkau itu orang baik, tidak punya musuh, perawat anak yatim, penopang kaum duafa, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, kalau bahasa kita, aku akan selalu bersamaimu dalam suka dan duka. Tidak ada tuh jawaban Nabi asik, nggak ada, saja tuh, nggak ada. Tenang. Nah saat tenang itu dari gelisah turun surat ya ayyuhal muddatsir. Hei yang menggunakan selimut dari kegelisahan itu. Sudah dikasih wahyu, sudah belajar, sudah punya ilmu. Kum fa'anzir. Sudah lewat 3 tahun 6 bulan dikasih ilmu, sudah ada pembekalan, sekarang dakwah. Di dakwah itu pakai ilmu. Nabi 3 tahun 6 bulan dididik oleh Allah, diberikan tambahan pengetahuan, turun al-muddatsir dakwah. Antum 3 menit baca ayat langsung kasih fatwa, mustahil. Tablik nih, balik. Muzammil beda. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, sibuk siangnya. Berangkat gelap, macet, kerja lagi. Malam istirahat pakai selimut enak tidur. Diselimutin selimut jadi teman tidur. Siangnya sibuk, malamnya lelap, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Disapa oleh Allah, halus tapi dalam. Ya ayyuhal muzammil. Duha yang pakai selimut enak banget tidurnya. Yang menjadikan selimut sebagai teman. Qumil laila illa qalila. Bangun malam. Tingkatkan takwa. Walaupun sedikit. Tuh, Allah sayangnya pada kita. Allah nggak nuntut, Pak, walaupun sedikit. Jeda malam ke subuh itu kan 15 menit. Ya. Kalau subuh misalnya di 3.35 misal saja, ya, kita bangun itu taruhlah misalnya di 3.15. Itu masih punya waktu tuh, bangun, walaupun sedikit aja bangun. Kalau ditembuskan ayatnya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Engkau ini gimana, siangnya sibuk, bekerjanya luar biasa, malamnya tidur enak, pakai selimut jadi teman, pengen ke surga, malam belum cukup. Sadar lagi tuh. Coba kalau saya tanya, siapa yang merasa banyak dosanya angkat tangan? Tuh. Siapa yang merasa nggak punya dosa? Siapa yang pengen ke surga? Tuh. Siapa yang pengen di surganya sama Nabi Muhammad? Wah, luar biasa tuh. Nih saya kasih tahu aja ya. Nabi Adam ngelanggar satu aja, satu kesalahan, keluar dari surga. Antum bikin banyak pengen masuk. Tapi ya karena kita punya Tuhan itu Maha Kasih, Maha Rahman, Rahim, gak punya batas, dikasih amalan, ayo kerjain, malam bangun. Ya, ketika malamnya bangun diberikan fadilahnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Bangun malam saat hening, kata-katanya menghujam pada jiwa, mau curhat keluarkan masalah tenang, mau nangis saat sujud enak. Malam. Kalau mau tidur dulu, kalau bangun itu tidak harus tidur dulu qiyamul lail. Antum gak bisa tidur, ya tidur misalnya, gak bisa tidur, gak bisa sholat, itu qiyamul lail. Tapi kalau Anda tidur dulu dengan niat malam bangun. Bangun dari aktivitas disebut hajada namanya. Berusaha untuk bangun walaupun tak mudah. Tambah tak di kata asalnya, gunakan sorofnya. Huruf sebelum akhir pakai tasydid, menunjukkan yang tak mudah. Dari hajada jadi tahajjada. Sifatnya disebut tahajud. Kenapa tahajud disebut tahajud? Karena kita berniat ingin bangun di malam hari walaupun itu tidak mudah dilakukan. Kita siapkan. Makanya walaupun kita bangun jam 3, pasang alarmnya kan 3 kali.
Iya kan? Jam 2, 2:04, 2:30. Alarm pertama untuk matikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap kan? Nah itu wajahnya udah ketahuan tuh. Tapi nggak apa-apa, catat. Nanti ada fadilah lagi, Allah motivasi lagi. Karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak semua orang bisa kerjakan. Takwanya naik, imannya naik, Allah berikan anugerah yang tidak diberikan pada umumnya hamba yang tidak mengerjakan itu. Turun langsung ayat. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81 itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Di Al-Muzammil itu masih qiyamul lail. Ketika ke Al-Isra ayat 79 sudah tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Karena sebagian pakai istirahat dulu bangun malamnya. Fatahajjad bi. Cepat berusaha untuk bangun walaupun itu tak mudah. Nafilatan lak. Ini memang bukan fardu, bukan wajib. Tapi ini tambahan cuma jadi penting. Nafilah itu tambahan pada yang pokok cuma memberikan keistimewaan tertentu. Kalau orang Arab mengilustrasikannya seperti ekor hewan. Sapi ada ekornya kan? Sapi tanpa ekor pun masih hidup. Tapi kalau sapi lewat gak ada ekornya, kayaknya ada yang aneh gitu ya. Ya, nah itu nafilah namanya. Sesuatu tambahan tapi istimewa. Kalau ini bisa dikerjakan, Allah berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Enggak tahajud, gak dikasih 4 ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten tahajud ditunaikan dengan benar sebagai pembuktian iman karena takwa. Bukan karena ingin update status. Dan naik takwanya, 1, Allah tempatkan dalam karir hidupnya di tempat yang terbaik. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Belum kerja, Allah tempatkan tempat yang terbaik. Dan orang menilai pantas dapat posisi itu. Karena ada orang yang dapat posisi, alam semesta menyoal dia kan. Kok bisa dia gitu kan? Kok bisa, Anda bayangkan apa ketawa itu? Kok bisa ini, kok bisa. Tapi orang ini tidak. Begitu dia naik, orang sudah berkata, memang pantas. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala. Cara kerjanya dibimbing oleh Allah. Diarahkan. Wa akhrijni mukhraja. Diberi solusi oleh Allah. Ya, mengatasi sesuatu enggak pakai nyogok, enggak pakai nipu, enggak korupsi. Dibimbing. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan. Dijaga oleh Allah. Kalau ada yang ganggu, Allah yang menjaganya. Allah yang turun menjaganya. Jaga. Ya, seperti Nabi praktekkan fadilah tahajud ini dalam pengepungan saat dikepung oleh 100 pasukan khusus. Yang di riwayat disebutkan, hewan pun itu tak lolos dalam pandangannya. Tapi malam keluar. Nabi hanya tugaskan Abu Bakar ikut saya. Ali, ganti tempat tidur saya. Perhatikan iman dan takwanya 2 sahabat ini. Ali bin Abi Thalib gak pernah protes. Walaupun tahu resikonya kematian. Saya belum pernah dengar riwayat dalam sirah Ali protes. Ali, tempati tempat tidur saya. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tuaan dikit. Enggak bilang kan? Ali mengatakan sudah sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Abu Bakar ikut tidur, yang ngepung tidur semua. Betapa dulu teman-teman yang penegak hukum, KPK apa tuh sering cerita. Kami kalau menemukan solusi Ustadz itu setelah tahajud. Tiba-tiba dapat dorongan, cepat bergerak, cepat begini. Saya ngajar beberapa tempat itu, saya dorong tuh, yang muslim bangun tahajud. Ya, itu fadilahnya, keluarkan. Pengen ningkat takwanya, pengen bahagia, dapat solusi. Ini bukan kita yang sampaikan, Allah yang sampaikan. Ini menunya. Naikkan imannya, caranya ini. 1, walaupun ini singkat, padat, 1 amalan dulu, tapi konsisten dikerjakan. Nah setelah kita naikkan, jangan paksa langsung semua, tidak, pelan-pelan dulu. Tahajud pun jangan banyak-banyak dulu, baca rumus nabinya. Jangan cuma langsung 11 rakaat, 23 rakaat. Lihat dulu Bapak, Ibu. Dari Ibnu Umar, sholatul laili mathna mathna. Kalau ingin baru bangun malam, baru pemula, ingin baru mulai, jangan banyak-banyak dulu, 2 rakaat dulu. Baca pun jangan panjang-panjang dulu. Ma tayassara minal Qur'an, Al-Muzammil ayat ke-20 itu, yang paling mudah bacaan Qur'annya, yang paling ringan. Itu bisa relatif. Kalau bagi Nabi paling ringan itu 100 ayat. Paling ringan. Al-Bukhari nomor hadis 2010 tuh sampai 2012, sahabat datang ke Sayyidah Aisyah nanya, "Gimana salat malamnya Nabi?" Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan tanya panjang dan bagusnya, susah diikuti. Penasaran besoknya ngikut di belakang Nabi. Beberapa sahabat. Kemudian salat di belakang Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan sujud, disempurnakan 286 ayat.
Dikira akan sujud dah siap-siap nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan sujud nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman baru ruku. Besoknya enggak ada lagi yang ikut. Mulai. Dan tak usah terlalu awal, dekatkan ke subuh, pepetkan. Fa idza khasyiya ahadukumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau baru mulai, jangan memaksa banyak dulu. Pepetin ke dekat subuh, 2 rakaat dulu. Kalau sudah merasa dekat ke subuh, tutup witir 1 rakaat. Buat diri kita nyaman, dingin dulu, tenang. Supaya nyaman tahajudnya. Nyaman, dingin, tenang, bahasa Inggrisnya cool. Cari 3 surat cool. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Sampai bosan. Sampai bosan, berikutnya tambah 4 rakaat, witir 1. Mulai dari ad-duha, al-insyirah, kul lagi 2, kul huwallah yang terakhir. Sampai terus naik 6, naik 8, naik 10, witir 1, 11, terus sampai merasakan kenikmatan. Sampai ketika enggak bangun, gelisah. Sampai ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, kita berkata, ya Allah terlambat saya. Terlambat, padahal adzan baru berkumandang. Karena dia merasa ada yang tertinggal. Itu ciri iman sudah naik. Coba nikmati itu, mulai. Keluarkan satu-satu. Berlatih itu dulu. Ya, mulai dari rawatib, pelan-pelan, latih dulu, jangan tambah yang lain dulu. Sebulan konsisten enak, tambah lagi mutlak satu-satu. Duhanya, malam 2 rakaat, ya. Kalau kira-kira nggak bangun, tunaikan 2 rakaat, witir 1 rakaat, sudah istirahat. Latihan, tapi niatkan untuk meningkatkan iman. Ini bisa dikerjakan, silahkan Anda cek. Lihat perubahannya pada kehidupan kita. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Akan lain hidup kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan luar biasa untuk menyimak ceramah yang begitu penuh makna dari Ustaz Adi Hidayat. Semoga apa yang kita dengar tadi benar-benar menjadi cahaya yang menerangi hati kita, memberikan hidayah dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Takwa, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Adi Hidayat, adalah landasan utama dalam kehidupan seorang muslim. Takwa bukan hanya tentang kewajiban ibadah, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap detik kehidupan dengan penuh kesadaran akan Allah. Takwa mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam setiap langkah, menjaga niat, dan menjalankan semua amalan dengan ikhlas. Takwa adalah fundamental dalam kehidupan karena ia akan membimbing kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Takwa mengajarkan kita bahwa bukan harta atau jabatan yang membawa kebahagiaan, tetapi kualitas hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana Ustaz Adi Hidayat mengingatkan kita bahwa dengan bertakwa, Allah akan memberi solusi untuk segala permasalahan hidup dan bahkan akan mendatangkan rezeki yang tak terduga. Salah satu pesan yang sangat kuat dalam ceramah tadi adalah tentang mengapa kita harus bertakwa dengan serius. Allah mengingatkan kita dalam banyak ayat Al-Quran untuk meningkatkan takwa dengan sungguh-sungguh. Karena takwa bukanlah sebuah amalan biasa. Allah menginginkan kita untuk mendekat kepadanya dengan penuh kesungguhan, mengerjakan setiap amal ibadah dengan ketulusan hati, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Ini bukan hanya tentang sholat, tapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari, berinteraksi dengan orang lain, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui cerita-cerita dalam Al-Quran yang disampaikan Ustaz, kita belajar bahwa takwa membawa keberkahan yang luar biasa. Ambil contoh kisah Siti Maryam dan Nabi Zakaria, yang tak hanya diberikan rezeki yang tak terduga, tetapi juga diberi solusi luar biasa atas masalah mereka. Allah memberi mereka apa yang mereka butuhkan, bahkan sebelum mereka meminta. Inilah keajaiban takwa. Ia membuka pintu yang tak pernah kita duga. Takwa juga tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi kita, tetapi juga mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Dalam rumah tangga, jika kedua pasangan saling menjaga takwa, maka hubungan mereka akan dipenuhi dengan keharmonisan. Takwa mengajarkan kita untuk saling menghargai, mencintai, dan saling membantu dengan penuh rasa ikhlas. Seperti yang diajarkan dalam surat At-Talaq, takwa menjadi kunci agar rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, diberi kemudahan dalam menghadapi ujian hidup, dan dihindarkan dari segala perpecahan. Takwa juga sangat berperan dalam pekerjaan dan bisnis kita, seperti yang dicontohkan dalam kisah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang kaya raya karena keberkahan takwa dalam bisnisnya. Semua yang dilakukannya selalu membawa berkah, dan rezekinya datang tanpa henti karena ia selalu mengutamakan takwa dalam setiap transaksi.
Begitu juga dengan kita, dalam pekerjaan apapun kita, jika kita berusaha dengan niat yang ikhlas, menjalankannya dengan takwa, maka Allah akan membuka pintu keberkahan bagi kita. Namun tidak mudah untuk menjaga dan meningkatkan takwa. Seperti yang Ustadz sampaikan, kita perlu berusaha dan berlatih dengan konsisten. Takwa bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan sekali jalan, tapi proses yang membutuhkan usaha setiap hari. Ada kalanya kita merasa lelah, ada kalanya kita tergoda untuk meninggalkan amalan, tapi kita harus tetap konsisten. Takwa harus dijaga sepanjang hidup, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Maka dari itu, marilah kita semua mulai dari sekarang memperbaiki kualitas takwa kita. Apakah itu dengan memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, atau mengamalkan amalan yang sudah kita ketahui. Takwa akan semakin meningkat jika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak doa, membaca Al-Quran, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan sesama. Semua itu adalah bentuk nyata dari takwa kita. Jika Anda merasa ceramah ini bermanfaat dan menginspirasi, saya mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam menyebarkan kebaikan ini. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Share video ini kepada teman-teman, keluarga, dan sahabat agar lebih banyak lagi yang terinspirasi dan semakin banyak orang yang memperbaiki kualitas takwa mereka. Dan tentunya, pastikan Anda subscribe channel ini untuk terus mendapatkan ceramah-ceramah bermanfaat lainnya yang insya Allah akan memberi pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa juga untuk menekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video yang penuh hikmah dan ilmu yang akan membantu kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir, marilah kita semua bersama-sama mendoakan Ustaz Adi Hidayat agar Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup beliau. Semoga beliau terus menjadi sumber ilmu yang bermanfaat yang selalu memberi petunjuk kepada umat Islam. Saya mengajak Anda untuk menuliskan doa dan harapan terbaik Anda untuk beliau di kolom komentar. Mari kita doakan bersama. Karena doa kita memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa sampai langsung kepada beliau. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan dan diberikan kebahagiaan yang hakiki oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba yang selalu meningkatkan takwa dan menjadikan takwa sebagai pedoman dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menyaksikan ceramah ini hingga akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam beribadah dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Semoga Allah selalu memberkahi kita dalam setiap amalan dan langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.